Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di video pembelajaran kali ini. Di sini Ibu akan membahas tentang cerita inspiratif. Ada 3 poin yang bakalan Ibu sampaikan. Yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. 2. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Dan yang ketiga, kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Di mana pengertian teks cerita inspiratif ini merupakan kisah yang menggambarkan hati si pembaca sehingga membuat si pembaca bersemangat ataupun termotivasi. Maksud menggerakkan hati di sini adalah menggunakan perasaan. Misalnya perasaan sedih, perasaan senang, dan perasaan semangat. Yang kedua adalah ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri-cirinya memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama adalah struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ciri yang kedua memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan seseorang yang digambarkan secara naratif. Yang ketiga, amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Ciri yang keempat adalah bersifat naratif. Ciri yang kelima, tokoh utama dalam cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Dan contoh yang terakhir adalah tokoh dalam cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Kita melangkah ke kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Di mana kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang pertama adalah keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi, wilayah pada cerita. Contohnya daripada. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian ataupun peristiwa secara kronologis. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, dan besok. Sementara keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, supaya, agar. Dan keterangan cara bertujuan untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan dan secara. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata penghubung atau konjungsi, di mana konjungsi ini berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif adalah konjungsi pertentangan, konjungsi konsekuensi, dan konjungsi akibat. Contoh dari konjungsi pertentangan ini adalah tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Sementara contoh konjungsi konsekuensi adalah dengan demikian atau maka. Dan konjungsi akibat, contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. Di kaidah kebahasaan yang terakhir menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terbagi 2 jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Di mana kalimat majemuk setara ini terdiri dari kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau kalimat yang bersifat sederajat sehingga kedua klausa bersifat koordinatif dan dapat berdiri sendiri tanpa kata hubung. Contohnya, Roni bermain bola sementara Roni menonton di pinggir lapangan.
Roni bermain bola klosa pertama. Rani menonton di pinggir lapangan klosa kedua. Jika di antara kedua kalimat ini tidak menggunakan konjungsi, itu memiliki arti. Nah, beda dengan kalimat bertingkat ataupun majemuk bertingkat, di mana kalimat majemuk bertingkat ini memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Artinya kedua klausa tidak dapat berdiri sendiri. Contoh, Sinta sering terlambat ke sekolah karena rumahnya jauh. Sinta sering terlambat, klausa. Ke sekolah, konjungsi. Karena rumahnya jauh, klausa kedua. Andai dua kata ini tidak menggunakan konjungsi, berarti kalimat ini tidak memiliki arti. Makanya kalau dia majemuk bertingkat, tidak bisa tanpa kata hubung. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan dalam materi teks cerita inspiratif ini. Ibu kira sampai di sini pertemuan kita ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.